Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrinia dari Prodi Manajemen STM Putra Riau akan menyampaikan topik ketiga tentang sistem ekonomi dan bisnis. Ilmu ekonomi konvensional yang berkembang saat ini menjelaskan upaya manusia untuk mengelola sumber daya alam dan manusia dengan sebaik-baiknya. Perkembangan dunia bisnis sangat dipengaruhi oleh cara-cara masyarakat dalam mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas untuk kepentingan tertentu. Sumber daya yang dimiliki masyarakat dapat berupa sumber daya alam, modal, teknologi, tenaga kerja, maupun tanah. Sumber daya tersebut umumnya bersifat terbatas. Padahal, aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sangat bervariasi dan selalu berkembang. Adanya perbedaan antara sifat sumber daya yang tersedia di masyarakat dan sifat aktivitas bisnis yang mungkin dilakukan mengharuskan kalangan bisnis untuk memilih prioritas-prioritas. Aktivitas yang menjadi prioritas utama tentu saja aktivitas yang dapat mendatangkan keuntungan yang paling optimal. Pemilihan prioritas bisnis pada saat ini juga tergantung pada kecermatan para usahawan dalam memanfaatkan peluang. Aktivitas yang memiliki peluanglah yang akan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Untuk itu, bisnis membutuhkan penguasaan ilmu dasar ekonomi yang menyeluruh dan relevan dengan pemilihan aktivitas dan faktor-faktor produksi yang optimal. Ekonomi makro dan mikro. Pada dasarnya, studi ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari perekonomian atau perilaku ekonomi secara keseluruhan atau nasional. Dalam ekonomi makro, kita akan mempelajari hal-hal seperti tingkat output nasional atau PNB dan PDB, ketenagakerjaan, harga-harga, perdagangan luar negeri, inflasi, jumlah uang yang beredar, dan menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan suatu bangsa lebih maju dibandingkan yang lain. Bisnis merupakan kegiatan ekonomi mikro, namun dalam keadaan tertentu, bisnis sangat terkait dengan keadaan makro. Selanjutnya, sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan oleh masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Selanjutnya, kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berinci penguasaan semua atau hampir semua sumber daya oleh swasta. Pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut. Soal ideologi, bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Yang kedua, soal praktek. Politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di sama yang akan datang. Ketiga, soal koordinasi. Bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product GDP adalah total produk yang dihasilkan oleh semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik secara warga negara maupun bukan. Produk nasional bruto atau gross national product adalah total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan fenomena negara-negara dalam menjalankan pembangunan di segala bidang. Bisnis hanya merupakan salah satu cara untuk memecahkan persoalan pengangguran dan lapangan pekerjaan. Inflasi dan indeks harga konsumen. Inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan umum akan kenaikan harga-harga produk. Harga-harga produk dan perubahannya menggambarkan indeks harga konsumen. Semakin cepat harga meningkat, semakin tinggi indeks harga konsumen. Semakin tinggi indeks harga konsumen, maka semakin tinggi tingkat inflasi. Selanjutnya, oligopoli merupakan bentuk persaingan di mana pasar didominasi hanya oleh beberapa produsen atau penjual. Contoh oligopoli adalah pasar semen di Indonesia dan pasar mobil di Amerika Serikat. Selanjutnya ada monopoli. Monopoli terjadi jika hanya ada satu produsen atau penjual di pasar produk atau jasa. Tentu saja dalam situasi seperti ini, harga dan jumlah produk yang ditawarkan sepenuhnya berada di bawah kontrol perusahaan. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.